Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Ini Taiwan jam 8.51 menit. Nah ini alhamdulillah teman-teman, aku sudah sarapan tapi belum selesai. Nah ini sarapannya bu bosku alias pasienku. Nah ini ada bakpo, ada telur, dan ada meja. Lindetnya cek sama cek caujan. Nah mini ya cek caujan, yotan, randu cek mando hasil semak ke. Aku semando limian ya dian-dian dan hohe naija mini ya cek tan izin cek ban mini ranho cek tan helaco ranho cek ke iyang pe laukung ya iyang cek hohe naija. Oke teman-teman, ini kelanjutannya part 2 ya teman-teman, cerita kisah nyataku sebelum jadi TKW Taiwan, setelah jadi TKW Taiwan. Jadi intinya alasan utamaku aku jadi TKW Taiwan dulu kan bayar hutang ratusan juta rupiah melayang teman-teman. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab demi mempertahankan rumah impian pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis baru berdiri 1 tahun 2011 bulan 5 karena ibu mertua sudah rela jual truk satu-satunya rame untuk melayani material masih kurang. Dan aku 2012 bulan 12 masuk PT, 2013 bulan 3 aku masuk Taiwan, tepatnya tuh hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 aku masuk di rumah bosku ini sampai saat ini. Sekarang ini hari apa teman-teman? Hari Selasa tanggal 30 bulan 6 2025. Ikut satu bos merawat satu pasien, tidak kenal cuti liburan pribadi, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan. Tetap biasa saja dan tetap bahagia, tetap happy teman-teman, karena niat tujuanku awal dari rumah itu untuk merubah nasib, bukan untuk merubah pikiran, untuk membayar hutang ratusan juta rupiah melayang, bukan untuk foya-foya, bukan untuk cuti liburan pribadi. Nah semacam itu teman-teman ya. Akhirnya aku di PT itu sakit parah gitu aja ya teman-teman, singkat kata singkat cerita, kelanjutannya part 2 setelah cerita tadi ya teman-teman ya. Nah akhirnya aku tuh dikirimi uang dari rumah ya, dari masku yang ada di Pekanbaru di Sumatera Riau, dan dari pihak mantan suami, ibu mertua atau ibunya mantan suami, dari mantan suami juga. Nah itu uang nggak kepake semuanya teman-teman, karena aku nggak keburu, waktunya itu penerbangan tinggal 5 hari dan divonis ke dokter spesialis. Akhirnya aku cukup dibawa ke rumah sakit Jakarta. Nah, alhamdulillah tabarakalahnya atas mukjizat Allah aku diberi kesembuhan walaupun belum 100% sembuh. Pada akhirnya aku bisa diterbangkan sesuai jadwal penerbangan, tepat hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013. Teman-teman, aku terbang dari Indonesia, tapi aku diantar ke rumah bosku ini hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 sampai saat ini ikut satu bos. Dan alhamdulillah aku di Taiwan kerja pertama ya, aslinya aku tuh takut kerja ke luar negeri kemana saja. Nah berkat apa ya teman-teman, bukan berkat ya, modal nekat ya, karena berjuang demi bisa melunasi hutang orang ratusan juta rupiah melayang walaupun uang nggak ikut makan, itu aku beranikan diri rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun ditemani anakku usia 1 tahun teman-teman ya, 2008 tuh kurang lebih usiaku 22 tahunan teman-teman. Aku merintis dari modal receh 50.000, itu pun bukan uangku sendiri, uang tante DP-an baju harga 75.000 rupiah teman-teman. Itu aku sampai sekarang ini masih ingat warna model baju yang tanteku beli, yaitu warnanya pink garis-garis putih, setelan celana atas bawah yang yang atasannya panjang di bawahnya lutut tuh teman-teman. Nah harganya 75, di DP 50.000, aku ganti DP kan ke bos besar namanya Burus, orang Madiun Jawa Timur Klepek, di punya toko di Pasar Delopos itu. Nah aku sodorkanlah secari kertas dan isian orderan. Aku nggak punya uang, cuma punya 50.000 karena saat itu mantan suamiku baru kena PHK ya teman-teman ya, kerja di pabrik plywood apa saat itu, apa pas di iya teman-teman, udah pabrik plywood bukan Sampurna ya, Sampurnanya udah keluar. Terus habis itu sama Burus itu dilayani sesuai orderan, bahkan dikasih lebih. Ya Mbak Kat, nggak apa-apa, aku dipanggilnya Mbak Kat gitu ya dulu tuh di rumah di Indonesia. Terus habis itu dilayani sesuai orderan, bahkan lebih, dibawain 2 trobos baju nilai jutaan rupiah dengan DP 50.000, itu pun bukan uangku sendiri. Singkat kata singkat cerita saja, aku karena naik motornya tuh masih trauma ya, habis kecelakaan nih, ngomong-ngomong sambil nyuapin bu bosku ya teman-teman ya, karena bu bosku tuh luama, nelannya tuh lama, jadi kita sambil cerita biar gak gabut.
Nah, pada akhirnya aku tuh diantarin bapakku pagi sore keliling di apa teman-teman di tetangga desa lah ya, intinya dikenalin ini anakku jualan ini ya teman-teman ya. Pada akhirnya aku kasihan bapakku pagi sore ngantarin aku keliling, masih ngurusi sawah, masih ngurusi ternak kambing, capek. Nah aku tuh berdoa teman-teman, Bismillah ya Allah, aku mau belajar naik motor lagi. Kalau tuh aku lancar naik motor lagi, nggak ada rasa trauma lagi, kan aku habis kecelakaan ya. 2006 bulan 5 tanggal 1 malam sura itu pas aku mau nikah kurang 5 bulan. Intinya kecelakaan parah teman-teman, tanganku yang bagian kanan tuh nggak bisa ditekuk ya, nggak bisa di apa ya teman-teman, nggak bisa digerakkan gitu loh, lurus terus gitu loh, jadi digerakkan sakit banget tuh. Saat aku masih tunangan teman-teman, itu kecelakaan sama mantan suami. Kita cinta lokasi, pas pulang kerja kita tuh mau lihat Grebeg Suro, sekalian mau mampir ke rumah ibuku, rumahku. Ternyata kita masih dalam perjalanan, belum lama, baru berapa kilo yang di depannya masjid besar Dolopo itu kecelakaan. Dan itu jarak 1 tahun ya, tahun 2005-nya itu untuk kecelakaan saudaraku, itu suaminya Mbak ponakanku itu meninggal di situ. Dalam keadaan masih bisa mendirikan motor dan meninggal, mengeluarkan darah di telinga, hidungnya apa gimana gitu loh dulu tuh. Terus 2006-nya itu aku buat kecelakaan di situ. Tapi alhamdulillah aku terselamatkan. Mantan suami untungnya nggak pingsan, jadi aku diselamatkan. Itu kalau kita sama-sama pingsan, kita tertepar di tengah-tengah jalan raya, posisi hujan deras, air gelombang ya teman-teman ya. Terus rame ngebut-ngebut, mungkin kita sudah tidak bernyawa, kita berdua teman-teman ya. Dan alhamdulillah Allah masih melindungi aku sama mantan suami ya. Intinya walaupun aku tuh saat itu pingsan, mantan suami masih bisa menyelamatkan aku. Maka dari itu aku tetap benar-benar berterima kasih sama mantan suami, walaupun aku sudah tidak bersatu lagi teman-teman. Aku benar-benar apa ya teman-teman, berterima kasih, bersyukur ya, benar-benar apa ya, aku masih diberi keselamatan, diberi umur panjang sampai saat ini gitu loh. Walaupun bagaimanapun mantan suami itu orang yang pernah menyayangi aku, mencintai aku, meratukan aku, dan walaupun bagaimanapun itu adalah ayah dari anakku teman-teman. Jadi aku tidak ada kata membenci atau dendam, begitu teman-teman ya. Aku sudah maafkan semuanya. Jadi intinya antara kedua orang tua kita juga saling baik, antara aku sama ibu mertua, bapak mertua, saudara-saudaranya pun juga masih silaturahmi baik teman-teman. Jadi kita masih saling datang lah intinya ya, ada acara apa, lebaran atau acara nikahan, orang sakit tuh masih saling datang antara ibuku, kedua orang tuaku dan kedua orang tua mantan suami. Jadi seperti itu teman-teman, walaupun mantan suami kalau lebaran pun juga masih datang ke rumah ibuku gitu. Jadi kita nggak ada kata dendam atau membenci, kita sudah saling memaafkan, karena di dunia ini tiada manusia yang sempurna teman-teman, kesempurnaan hanya milik Allah semata saja ya teman-teman ya. Jadi intinya tidak lepaslah kita itu dari salah kilap dan dosa. Jadi aku juga tidak 100% menyalahkan mantan suamiku, enggak teman-teman ya, enggak. Ya, jadi seperti itu. Kita sudah saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti. Memang jodoh kita sampai di sini ya, teman-teman. 15 tahun aku membangun rumah tangga, pada akhirnya kandas saat aku berjuang di Taiwan 8 tahun 2021 bulan 1, teman-teman. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Nah, lintu deh, dan pada akhirnya aku tetap ikut satu bos merawat satu pasien, tidak kenal cuti liburan pribadi, aku tetap fokus tujuan, fokus impian, walaupun rumah tangga aku kandas, aku tidak ada cita-cita untuk merubah pikiran teman-teman. Jadi aku tetap fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah indah kalau ada rezeki lebih. Jadi tiada kata aku statusku sudah sendiri, sudah menjadi wanita mandiri, terus apalagi di Taiwan negara bebas, terus aku mau seenak udelku atau seenak jidatku ya teman-teman. Enggak teman-teman, enggak ada cita-cita seperti itu. Jadi aku juga tetap tidak ambil cuti liburan pribadi, kecuali kalau di sini tuh aku ada suami kerja di sini, itu baru aku ambil cuti liburan pribadi teman-teman ya. Nggak ada suami di sini, aku ya nggak ambil cuti liburan pribadi gitu loh. Walaupun aku andekan aku punya pacar terus atau tunangan terus sama-sama kerja di Taiwan, aku pun ya nggak akan ambil cuti liburan pribadi teman-teman, andekan teman-teman ya ini. Nah, nggak akan ambil cuti liburan pribadi sebelum itu halal
Nah, begitu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi aku tetap fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah indah kalau ada rezeki lebih. Jadi daripada uang aku buat untuk foya-foya, yang tidak jelas, untuk senang-senang, yang tidak jelas, lebih baik uang aku infakkan, aku tabungkan, aku untuk membahagiakan orang-orang yang aku sayangi, orang-orang yang aku cintai, dan juga untuk sesama teman-teman. Mari masuk ke kamarku teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku bikin tabungan seperti ini. Jadi daripada uang untuk aku foya-foya, lebih baik aku infakkan, aku amalkan. Ini baru dibongkar teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Oh iya teman-teman, aku punya cita-cita, semoga Allah mengijabahi teman-teman. Aku punya cita-cita semoga bisa bersilaturahmi ke rumahnya Allah, walaupun sekali dalam hidupku itu pun teman-teman ya. Semoga Allah mengijabahi dan mendengarkan di setiap doa dalam sujudku teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dah gitu aja ya teman-teman, ini kisah cerita nyataku. Nah inilah kamarku teman-teman di Taiwan ya. Ada dua sih. Ini kamar pertama kali aku datang di sini, terus dipindah di kamar sebelah ada spring bednya. Itu 1 bulan sekali dipakai mamanya Pak Bosku, jadi aku lebih suka pindah di sini saja teman-teman. Tetap di kamarku utama. Pertama datang di sini enak. Walaupun di kasur lantai gitu loh teman-teman. Dah gitu aja ya teman-teman, ini cerita kisah nyata dari aku, semoga bermanfaat. Dan ini tempat sholatku di sini teman-teman, depannya pintu tepat ya. Nah karena ini aku nggak sholat dari hari Selasa tanggal 24 itu, jadi mekenanya aku taruh di sini, yang satu ini dan yang satunya ini teman-teman. Mekenanya ini penuh kenangan, penuh darah penuh nanah. Nah mana ya teman-teman, bentar tak kasih tahu. Warnanya hijau. Di mana kok nggak ada? Udah nggak ada teman-teman, nggak tahu taruh kemana. Nggak ada. Nggak tahu. Pokoknya warnanya hijau itu penuh darah, penuh nanah saat DPT teman-teman. Makanya diminta siapapun aku nggak boleh teman-teman. Lebih baik aku beliin baru kayak tantenya mantan suami mau minta makan aku satu, aku nggak boleh. Tapi aku beliin baru teman-teman. Karena apa? Mekena aku yang hijau itu, yang di PT itu penuh darah, penuh nanah teman-teman. Aku buat sholat 5 waktu, sholat tahajud tiap malam. Sampai di PT itu pernah aku dibingungin